UMR Malaysia ternyata lebih tinggi dari Indonesia. Namun biaya hidup di sana juga lebih murah loh. Di Malaysia kerja punya mobil. Betul. Mobil di sini tuh murah-murah. 40 juta. Gaji rata-rata TKI di Malaysia itu berkisar antara Rp1.200 sampai dengan Rp1.800 per bulan. Cuma kerja di Malaysia gajinya lumayan. Hey guys, kabar gembira nih, katanya namanya itu sebesar 18 atau 19 juta per bulan. Pembantu rumah tangga emang gajinya 1.500. Kalau kerja di luar jadi pembantu rumah tangga itu melebihi 3.000. Betul nggak guys? Lepas itu sekarang sudah dalam 2 Gaji satu bulan dapat berapa? 3.000 lebih. Oh, 3.000 lebih. Jadi driver taksi online di Malaysia ternyata bisa dapat gaji setara 10 juta rupiah dan juga jadi karyawan tetap loh. Sekarang udah 1.800 ringgit. Kalau dirupiahkan sekitar 6 jutaan gitu. Nih, aku bisa dapat gaji 3 kali lipatnya. Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Jakarta resmi menaikkan upah minimum provinsi atau UMP 2025 sebesar 6,5% sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto. Dengan kenaikan ini, maka UMP DK Jakarta adalah sebesar Rp5.396.761 per bulan. 5 juta di Jakarta itu emang gak ada apa-apanya ya guys. Bayangin biaya buat makan doang udah 1,5 juta sebulan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga baginda, dan para sahabat seluruhnya. Kita sama-sama pekerja keras, tapi kenapa nasib pekerja Indonesia masih jauh tertinggal dibandingkan Malaysia? Gaji rendah, jaminan minim, tapi tuntutan kerja tinggi. Pekerja Malaysia digaji layak, pekerja Indonesia bertahan hidup. Selain gaji, kesejahteraan pekerja juga ditentukan oleh fasilitas seperti jaminan kesehatan dan pensiun. Gaji yang lebih tinggi tentu berdampak pada kualitas hidup yang lebih baik, termasuk akses pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan keluarga. UMR Malaysia ternyata lebih tinggi dari Indonesia. Namun biaya hidup di sana juga lebih murah loh. Sampai narasumber ini ngomong kalau ada yang salah dengan negara kita. Jadi beberapa waktu lalu ada seorang tokoh yang diundang di sebuah pembicaraan dan beliau mengatakan bahwa UMR Malaysia itu lebih tinggi loh daripada Indonesia, tapi biaya hidup di sana lebih murah. Beliau memberikan sebuah contoh yang sangat simpel sekali. Misalnya warga Malaysia ingin berkendara menggunakan tol dengan jarak 480 km. Nah, ternyata harga untuk menempuh perjalanan itu adalah Rp170.000. Sedangkan kata bapak ini, kalau di Indonesia nih ingin berkendara dari Jakarta ke Semarang itu bisa tembus Rp500.000 loh, padahal jaraknya lebih pendek. Ada lagi contoh yang sangat mencengangkan. Di Malaysia harga BBM RON 95, sekali lagi RON 95 teman-teman. Ini benar-benar RON 95 ya, bukan yang dioplos-oplos. Itu harganya adalah Rp7.000 per liter. Bandingkan dengan Indonesia, ini yang menyebabkan adanya ketimpangan yang luar biasa. Bayangkan saja dengan UMR yang lebih tinggi daripada Indonesia, warga Malaysia bisa hidup lebih hemat dibandingkan orang Indonesia. Otomatis orang-orang di sana pasti sejahtera dong, karena hidup mereka tercukupi. Sampai tokoh ini mengatakan ada yang salah dengan negara kita. Di Malaysia kerja punya mobil. Betul. Hari kerja naik public transport yaitu LRT, tapi kalau weekend naik mobil. Kerja di bidang apa di Malaysia? Sudah berapa lama di sini? Dari tahun 2016, termasuk studinya dulu. Sekarang kerja di technology company. Alasan utama untuk kerja di Malaysia itu apa sih? Sebenarnya karena deket aja dari Indonesia, terus gajinya lebih banyak. Rp3.000 ke atas, sekitar 11 juta lebih lah gitu. Pasti perbedaan yang paling kerasa antara kerja di Malai dan di Indo. Mungkin gajinya kali ya. Terus yang kedua juga dana pensiunnya di sini sekitar 12-13% per bulan dari gaji kita. Jadi kayak kita dapat gaji tambahan tapi ditabung gitu. Gimana emangnya cara dapat kerja di sini? Job portal kayak LinkedIn atau Jobstreet. Dulu aku juga dapatnya dari LinkedIn. Terus di company yang sekarang aku emang apply dari company websitenya sendiri. Oh, di Malaysia kerja punya mobil. Betul. Mobil di sini tuh murah-murah. 40 juta. Serius? Oke. Kayaknya mahal banget ya. Gaji TKI di Malaysia tuh beneran cukup buat hidup nggak sih? Gaji rata-rata TKI di Malaysia itu berkisar antara Rp1.200 sampai dengan Rp1.800 per bulan. Kalau makan dan tempat tinggal ditanggung oleh majikan, ya pasti bisa nabung dong. Tapi kalau semuanya harus tanggung sendiri, pas-pasan. Intinya tergantung tempat kerja dan kontraknya. Jangan cuma lihat gaji, tapi cek fasilitas juga. Cuma kerja di Malaysia gajinya lumayan. Ya guys, di sini itu sekarang di Malaysia ya UMR-nya sekarang Rp1.500 atau sekitar 5 jutaan gitu. Itu belum termasuk lemburan, insentif, allowance, attendant, pokoknya belum semuanya. Jadi kalau
Kalau banyak lemburan gitu bisa sampai 3.000-an ringgit gitu atau sekitar 10 jutaan. Februari gaji basic Malaysia sudah naik 1.700 ringgit atau sekitar 6 jutaan gitu guys. Guys, aku mau cerita nih. Jadi ada akun berita yang ngeberitain aku bahwa gaji TKI Malaysia namanya itu sebesar 18 atau 19 juta per bulan. Nih, aku mau klarifikasi. Gaji itu tuh nggak setiap bulan guys. Itu aku review payslip gaji yang awal tahun. Dan awal tahun itu mesti dapat bonus. Jadi aku reviewnya gaji plus lemburan plus bonus tahunan ya. Jadi gaji aku banyak ya karena banyak lemburan, karena ada bonus. Jadi kalian jangan menghujat aku ya, soalnya itu aku berdasarkan payslip gajinya dan aku nggak nambahin atau ngurangin. Dan gak setiap bulan aku dapat segitu guys, itu cuma setahun paling 2 kali karena bonus di bulan Januari sama bulan Juli gitu ya guys. Saya mau balas komentar dari Junaidi nih loh guys. Dia bilang, pembohong aja gaji pembantu di Malaysia sebulan 3.000. Gak percaya ya bang? Ini nyata bang. Saya kerja di Malaysia bukan jadi pembantu rumah tangga. Saya kerja di Malaysia kerja kedai sembayang Cina. Nih. Kalau abang yang gak percaya gak apa-apa. Kalau boleh, abang tanya sama orang yang kerja di Malaysia yang bukan jadi pembantu rumah tangga ya. Kalau kerja jadi pembantu rumah tangga emang gajinya 1.500. Kalau kerja di luar jadi pembantu rumah tangga itu melebihi 3.000. Betul nggak guys? Sebab di sini tak boleh pegang handphone. Lepas itu tak boleh berbicara dengan orang luar selain yang di dalam rumah. Assalamualaikum. Apa kakak buat untuk living kakak? Saya kerja sebagai domestic worker. Domestic worker. Dah berapa tahun dah kat Malaysia kak? Sudah 20 tahun. 20 tahun. Okey. So berapa gaji akak bila mula-mula datang kat Malaysia ni? Gaji mula-mula saya hanya 430. 430. Lepas tu sekarang? Lepas tu sekarang sudah dalam 28. Bila akak first datang kat Malaysia dulu, apa akak rasa benda paling susah sekali? Sebab di sini tak boleh pegang handphone. Lepas itu tak boleh berbicara dengan orang luar selain yang di dalam rumah. Terang apa akak rasa challenge akak dekat Malaysia? Still masih ada discrimination. Saya sebagai domestic worker, pekerja rumah tangga, dengan pekerja lain itu ada kelainan gaji ataupun peraturan semacam cuti, apa semua itu tak sama. Harapan saya, siapapun yang ada di Malaysia, maksudnya sesama manusia, saya anggaplah sebagai manusia, walaupun itu pendatang asing kah, orang tempatan kah, jadi kita sama-sama ada di sini. Akak ada apa-apa bad experience dengan orang Malaysia ke bukan Malaysia? Saya dari Indonesia itu terbang dari Batam ke Johor. Lepas di Johor itu satu malam di Johor di rumah agensi. Kita ada 3 orang. Agent itu pukul 10 malam. Kita 3 orang tuh disuruh dulu sapu mop lantai 3 tingkat dari atas sampai ke bawah, suruh sapu mop lantai. Lepas tuh kita lapar, dia cuma bagi 1 bungkus Maggi dengan 1 biji telur untuk 3 orang. Oh, untuk 3 orang. Lepas tuh air 1 botol saja. Itu bed. Okay, so semua akak lalu sekarang kat Malaysia ke bukan Malaysia, apa yang akak proud sangat? Sekarang yang saya bangga sebab bagi saya bebas bicara. Bagi saya cuti setiap hal, jadi pun sudah oke, saya sudah bangga. Gaji 1 bulan dapat berapa? 3.000 lebih. Oh, 3.000 lebih. Itu kampung cukup Cukup. Itu kerja sini kerja, uang apa bikin? Samia kampung makan kah? Kalau awak tak kerja sini ya, itu mah pemacam tara makan Ya, mah tara makan kalau sini tara kerja. Sini oke ya? Sini oke mah. Oke. Teman-teman ya, kita sharing-sharing aja sore ini. Ya. Ini project di tempat Ajinomoto. Itu yang di sana itu dari Jawa Timur itu teman-teman, dari Jawa Timur. Jadi driver taksi online di Malaysia ternyata bisa dapat gaji setara 10 juta rupiah dan juga jadi karyawan tetap loh. Kalau di Indonesia gimana ya? AirAsia melalui CEO-nya Tony Fernandes mengatakan bahwa dalam rangka melawan dominasi Grab,
Driver taksi online-nya akan digaji dengan minimal Rp3.000 atau setara Rp10 juta dan dijadikan karyawan tetap. Nggak cuma itu, mereka juga akan dapat tabungan Employee Providence Fund atau jaminan hari tua, lalu Social Security Organization atau jaminan kecelakaan kerja, asuransi kesehatan, cuti tahunan, dan juga tunjangan perjalanan. Dan sementara kita tahu kalau driver taksi online di Indonesia itu diperlakukan sebagai mitra dan bukan karyawan tetap. Nah, kira-kira mungkin nggak ya ke depan driver taksi online di Indonesia ini diperlakukan mirip dengan yang dilakukan oleh AirAsia Malaysia? Aja dulu, menurut aku pernyataan itu benar banget. Nah, di sini bukan karena kita pergi kerja di luar negeri berarti kita kehilangan nasionalisme ya guys. Bayangin aja kalau di Indonesia sekarang cari kerja tuh susah banget. Kalaupun dapat kerjaan pasti syaratnya banyak banget. Harus berpenampilan menarik, tinggi badan minimal 170, intinya harus good looking. Nah, sedangkan kalau di luar negeri itu nggak terlalu dipentingkan. Yang dipentingkan itu bisa kerja, disiplin, bertanggung jawab. Oke, dan selanjutnya lagi, kalau dapat kerjaan gajinya berapa? Nah, bandingkan aja kalau di sini kerja untuk foreigner itu gajinya bahkan sekarang udah Rp1.800. Kalau dirupiahkan sekitar 6 jutaan gitu guys. Gimana orang nggak berlomba-lomba mau kerja di luar negeri, betul nggak? Tapi disclaimer dulu, ini hanya pendapat aku ya guys. Menurut sudut pandang aku, yang sekarang ini adalah pekerja di luar negeri. Dan aku merasakan banget perbedaannya. Kalau dulu kerja di Indonesia, gaji sebulan hanya bisa untuk makan sebulan. Bisa sih nabung itu hanya dikit banget. Bayangin aja dengan gaji yang nggak seberapa banyak, udah dibagi tuh transportasi dan makan. Udah gitu aja. Kenapa aku kabur dari Jakarta dan memilih kerja di Malaysia? Dari segi jarak, Jakarta ke Malaysia nggak terlalu jauh. Dan kalau di-compare dengan posisi yang sama saat aku di Jakarta, di sini aku bisa dapat gaji 3 kali lipatnya. Nah, buat kalian yang juga tertarik buat kerja di Malaysia, aku mau infoin 3 hal penting yang harus kalian tahu dan harus kalian siapin sebelum kalian tiba di sini. Yang pertama, karena kita bukan warga asli Malaysia, jadi kalau mau sewa unit atau kamar di sini, kita harus siapin budget lebih karena ada deposit yang harus kita bayar. Biasanya 1,5 sampai 2 bulan dari harga sewa per bulannya. Terus yang kedua, untuk 6 bulan awal kalian kerja di sini, total gaji yang kalian terima setiap bulannya akan dipotong pajak sekitar 30%. Tapi, kalau di tahun tersebut kurang dari 6 bulan, maka di tahun berikutnya gaji kalian akan dipotong pajak kembali 30% selama 6 bulan berturut-turut. Tapi, kalian gak perlu khawatir, karena ini refundable, jadi kalian bisa klaim saat lapor pajak di tahun berikutnya sekitar bulan Maret sampai bulan Mei. Dan yang ketiga, salah satu syarat supaya pajak 30% tersebut di-refund, kalian gak boleh keluar dari Malaysia lebih dari 14 hari dalam periode 180 hari. Jadi, kalau boleh saran, better selama 180 hari itu kalian jangan kemana-mana dulu. Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Jakarta resmi menaikkan upah minimum provinsi atau UMP 2025 sebesar 6,5% sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto. Dengan kenaikan ini, maka UMP DKI Jakarta adalah sebesar Rp5.396.761 per bulan. Hal ini disampaikan oleh PJ Gubernur Daerah Khusus Jakarta Teguh Setiabudi, Rabu 11 Desember 2024. Formulasi kenaikan UMP ini mengacu pada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan atau Permenaker 16 tahun 2024 tentang penetapan upah minimum atau UMP 2025 dengan mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks tertentu. Dengan kenaikan ini, maka DKI Jakarta menjadi provinsi dengan UMP tertinggi di Indonesia. Sementara provinsi dengan UMP terendah adalah Jawa Tengah dengan besaran Rp2.169.348,55 per bulan. Selain Jakarta, sejumlah provinsi lainnya juga telah lebih dulu mengumumkan kenaikan UMP 2025. Pemerintah pusat juga meminta pemerintah daerah untuk mengumumkan kenaikan UMP 2025 paling lambat pada hari ini, Rabu 11 Desember 2024. Sementara itu, pengumuman UMP untuk pemerintah kabupaten atau kota ditenggat pada sepekan setelahnya. 5 juta di Jakarta itu emang gak ada apa-apanya ya guys. Bayangin biaya buat makan doang udah 1,5 juta sebulan. Itu juga udah diirit-iritin, belum lagi buat ongkos yang bisa 1,5 juta juga abisnya. Terus kosan yang harganya sama 1,5 jutaan. Ini belum biaya buat ngopi, self reward, ngasih orang tua, subscribe aplikasi premium, beli labu, langganan eksklusif artis. Aduh, kira-kira berapa sih guys biaya hidup yang cukup buat zaman? Upah minimum di Malaysia pada tahun 2025 adalah Rp1.700 per bulan yang berlaku untuk semua sektor dan pekerja di Malaysia, termasuk pekerja penuh waktu dan paruh waktu, serta pekerja non-warga negara.
Faktor-faktor tersebut menjadikan Malaysia menjadi tujuan utama para pekerja asing yang mencari pekerjaan dengan kesejahteraan lebih baik. Indonesia perlu meningkatkan kesejahteraan pekerja melalui peningkatan upah, pelatihan keterampilan, dan jaminan sosial yang lebih baik. Indonesia perlu meningkatkan kualitas dan kesejahteraan pekerjanya agar lebih kompetitif di pasar kerja internasional. Menurut kamu, apa solusi terbaik untuk memperbaiki gaji pekerja di Indonesia? Tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Bermanfaat untuk para pencari pekerja dan yang saat ini masih bekerja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.